Baik, selamat siang. Jumpa lagi di channel kami. Di video ini kami akan membahas soal integritas yang dapat digunakan oleh teman-teman untuk tes seleksi penyelenggara pemilu, baik itu Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum. Semoga di video ini teman-teman mendapatkan nilai edukatif dan informatif yang dapat digunakan saat ujian tes tertulis maupun seleksi wawancara yang ingin bagaimana melihat dan mengidentifikasi integritas teman-teman. Soal nomor 1, pegawai merupakan komponen dalam institusi negara yang ditinjau untuk menjaga integritas lembaga. Komponen tersebut termasuk ke dalam. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah A. Jadi komponen ini termasuk dalam komponen internal. Baik, soal nomor 2, perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan dan cara terbaik untuk menghindar dari penyuapan merupakan kegiatan untuk membentuk. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah B, merupakan budaya organisasi. Soal nomor 3, berikut ini yang bukan sebagai komponen untuk membangun sumber daya manusia dalam institusi agar memiliki integritas tinggi adalah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah D, adalah seminar. Baik, soal nomor 4, integritas selalu berkaitan dengan kredibilitas, di mana kredibilitas menyangkut tentang keterampilan atau kemampuan, sedangkan integritas berkaitan dengan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah B. Jadi integritas berkaitan dengan hati atau kolbu. Soal nomor 5, amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila kedua menunjukkan etika dalam. Jadi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini menunjukkan etika dalam. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah D, etika dalam sosial budaya. Soal nomor 6, pelaksanaan tugas pegawai dalam melayani harus dilandaskan pada perilaku transparan, akuntabel, dan bebas korupsi merupakan pengertian dari. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah B, merupakan pengertian dari integritas eksternal. Soal nomor 7, setiap pegawai harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memberikan informasi secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat karena menganut asas. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah D, menganut asas keterbukaan. Soal nomor 8, prinsip untuk mencegah tindakan korupsi perlu ditanamkan sejak dini, kecuali. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah E, kecuali sikap kritis. Soal nomor 9, sikap yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perilaku dikenal sebagai. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah A, merupakan perilaku jujur. Soal nomor 10, nilai-nilai berikut yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah C, merupakan kerja keras, mandiri, dan sederhana. Soal nomor 11, konsep integritas nasional yang dikonsepsikan oleh KPK terdiri atas. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah E. KPK di sini merujuk kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Soal nomor 12, integritas berdasarkan kompetensi KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi memiliki pengertian bahwa. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah A, bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Soal nomor 13, ada 9 nilai integritas dalam anti korupsi yang terbagi dalam 3 aspek, yaitu jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah A, yaitu inti, sikap, dan etos kerja atau semangat kerja.
Soal nomor 14, KPK sebagai lembaga khusus tindak pidana korupsi memiliki andil dalam perkara korupsi, terutama dalam bidang. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah C, penuntutan sekaligus penyidikan. Soal nomor 15, keutamaan seorang ASN atau aparatur sipil negara sebagai pejabat publik harus berintegritas tinggi pada nilai. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah A, adalah nilai kejujuran. Soal nomor 16, maksud dari etika penegakan hukum berkeadilan adalah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah A, adalah menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan peraturan hidup bersama. Soal nomor 17, nilai kejujuran, toleransi, dan kepedulian merupakan nilai yang terkandung dalam masyarakat yang ditinjau dari sisi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah A, sosial budaya. Baik, soal nomor 18, tindakan vandalisme merupakan contoh tindakan yang tidak terpuji karena tergolong sebagai tindakan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah A, merupakan tindakan kriminalitas. Soal nomor 19, hal yang paling sulit untuk menjadi manusia yang berintegritas adalah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah D, adalah konsistensi. Soal nomor 20, berikut ini yang berkewajiban lapor dalam penerimaan gratifikasi atau pemberian hadiah, kecuali. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah E, jaksa. Soal nomor 21, bentuk penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang melekat pada penyelenggara negara untuk kepentingan keluarga atau kolega dapat digolongkan sebagai tindakan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah C, digolongkan sebagai tindakan nepotisme. Soal nomor 22, baik buruknya perilaku seorang penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah A. Jadi mereka dapat dilihat dari integritas dan komitmennya. Soal nomor 23, keteladanan seorang pemimpin jelas diperlukan demi terwujudnya kepemimpinan dan kebijakan yang baik dan benar. Istilah tersebut dalam falsafah Jawa dikenal dengan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah B, dengan Ingarso Sung Tulodo. Jadi jelas soal nomor 23 adalah B. Soal nomor 24, faktor eksternal yang bisa memicu tindak pidana korupsi, kecuali. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah C, kecuali sosial budaya. Soal nomor 25, indikator seorang dalam menilai baik dan buruk merupakan tendensi dari nilai. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah B, merupakan tendensi dari nilai moral. Sekian, semoga teman-teman setelah mencermati video yang kami sampaikan mendapat nilai edukatif dan informatif sehingga bermanfaat dan berfaedah ketika teman-teman mengikuti tes seleksi, baik itu seleksi tertulis maupun seleksi wawancara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.